Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki.
Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit buat kita, amin. Sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Jika pada hari yang lalu ya Tuhan kami boleh merayakan Engkau telah mati ya Tuhan. Tapi pada hari ini kami percaya Engkau telah bangkit dari maut. Maka kami percaya Tuhan kami menjadi umat pemenang ya Tuhan. Karena bersama-sama berjalan bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan kita telah bangkit. Woo!
Kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan dari awal, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Kita injak musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak
darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali katakan oleh domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari kita tundukkan kepala kita mohon dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mencintai setiap kami. Begitu besar kesetiaan-Mu atas setiap kami ya Bapa. Biarlah kami boleh terus menyembah Engkau sebagai ungkapan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita angkat pujian dari awal. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
selamanya Kau ku cinta. Katakan dengan lembut, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Arahkan hati kita lebih lagi, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, Kau ada sebagaimana kami ada hari-hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah, berotoritaslah penuh Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Bapa berkati bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Bangsa Indonesia boleh merdeka memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami. Tuhan Kau memberkati presiden dan wakil presiden kami. Biarlah setiap keputusan yang diambil oleh beliau itu berasal daripada isi hati-Mu saja Tuhan. Berkati jajaran menteri yang ada Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa ini. Sehingga Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Ketika roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, Indonesia boleh dipulihkan dari perekonomian hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu ini. Tuhan berkati gembala sidang kami lebih lagi Tuhan, untuk membawa gereja-Mu Tuhan GBI Gatot Subroto. Tuhan biarlah roh doa pujian terus mengalir di tengah-tengah gembala sidang kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati keluarga besarnya. Tutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga 4 wakilnya Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Hendro Basuki Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu ini yang senantiasa mengembalakan gereja-Mu di GBI Pos Pengumben Tuhan. Berkati gembala kami lebih lagi. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu Bapa. Berkati ibu Tuhan yang sedang
kurang sehat hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu buat Ibu Gembala kami. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat wakil gembala kami Pak Dion. Terima kasih Bapak buat wakil gembala kami. Tuhan, Engkau Tuhan sudah pulihkan Pak Dion. Berkati dia lebih lagi Tuhan. Berkati Bu Rosa. Tutup bungkus keluarga besarnya dengan darah dan kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu GBI Pos Pengumben Tuhan. Terima kasih Bapak buat jemaat-Mu yang setia Tuhan berdoa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ketika firman-Mu ditabur di rumah-rumah Tuhan, Engkau hadir untuk melawat umat-umat-Mu yang di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Hari Minggu ini kita khusus memperingati, mengingat kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur. Tidak ada manusia siapapun yang bangkit dari kubur. Hanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita semua ini adalah semua orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita akan ikut juga kebangkitan. Walaupun mungkin kalau kita sudah dipanggil Tuhan dulu, kita akan bangkit. Atau kalau kita masih hidup, Tuhan datang ke dunia, kita akan naik dengan kloter pertama. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kami akan bacakan dulu, yaitu dari Matius 28 ayat 5 sampai 10 dengan perikopnya kebangkitan Yesus. Baik. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kuburan itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahunya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Puji Tuhan, saudara. Memang banyak orang ada yang di seberang sono yang katakan, "Oh, Yesus dicuri, jenazahnya dicuri. Bodoh amat, memang gua pikirin." Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus bangkit, buktinya kubur kosong. Tuhan, saudara, seandainya saja kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Tapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita ikuti, yaitu Yesus namanya, dia bangkit dari kubur. Memang pada waktu hari Jumatnya, Jumat yang kita peringati kemarin dengan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus disiksa, dia pikul salib beneran dia pikul, sampai ke Bukit Golgota. Demikian juga, saudara, itu adalah gambaran kita juga harus pikul salib, sangkal diri dulu, baru pikul salib. Kalau orang nggak nyangkal dirinya, nggak bisa pikul salib.
sangkal diri, pikul salib. Saudara, bahwa kita semua kalau ikut Tuhan Yesus, kita sangkal diri, pikul salib. Percayalah, kita pasti sampai ke surga nanti. Pada waktu itu, ya, ada perempuan-perempuan, ya, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kalimat jangan takut di Alkitab tertulis sebanyak 365 kali. Ingat, kata-kata jangan takut, jangan khawatir, ya. Di Alkitab tertulis 365 kali. Artinya, sepanjang tahun kita nggak perlu takut dan khawatir karena Yesus yang kita sembah maha kuasa. Saudara, kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan mantap, jangan sampai goyah. Meskipun salib kadang-kadang datang pada kita yang harus kita pikul, ya. Semua orang yang mengikut Yesus pasti pikul salib, ya. Jangan dibilang, ngikut Yesus gak enak, masalah ada, itulah salib, ya. Masalah ada, ya, karena Tuhan sendiri yang katakan juga bahwa, ya, di Ibrani 12 ayat 6, ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, amin. Ya, ini jelas bahwa Tuhan akan menghajar kita kalau kita diakuinya anak. Jadi jangan sampai saudara memvonis orang atau, ya, mengatakan, itu baru ikut Tuhan Yesus 2 tahun, masalahnya kok beruntun. Ada aja. Aku yang sudah 10 tahun ikut Yesus, gak ada apa-apa. Ya, yang perlu dipertanyakan, yang ikut 10 tahun gak ada apa-apa ini yang bahaya. Ngikut sopo. Karena Tuhan sendiri ngomong tadi, yang diakuinya anak pasti akan diajar, ditegur, diapain. Itu biasa. Ingat, Tuhan Yesus tidak akan mencobai, menguji kita melebihi kekuatan yang ada pada kita. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin sudah bertanya, apakah Pak Pendeta juga ngalami? Wah, lebih banyak saya alami, saudara. Karena firman-Nya yang bilang, ya, lebih banyak kita tahu, lebih banyak Tuhan tunggu. Waktu itu memang, ya, waktu perempuan murid Tuhan Yesus datang, dia di situ tidak ada. Ia tidak ada di situ sebab ia telah bangkit. Ya, ia telah bangkit. Ya. Jadi jelas Yesus bangkit. Oleh karena itu kita jadi anak Tuhan, pengikut Yesus, maka kita nanti juga akan mengalami kebangkitan. Mungkin di dunia ini, saudara, mati di dalam, ya, usaha atau apapun, ingat, akan bangkit. Ya, percaya Tuhan akan bangkitkan. Saudara punya usaha, saudara punya karir, punya apa, asal dengarkan apa kata Tuhan. Amin. Dengarkan apa kata Tuhan. Jangan dengarkan apa kata orang. Cukup dengar apa kata Tuhan. Ya. Kalau kita banyak dengar kata orang, kacau kita. Ya, kita nggak fokus.
pada Tuhan Yesus. Ingat, percaya saja, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan anaknya. Dia akan menuntun bagi orang yang mau dituntun. Kalau nggak mau, silakan, bebas, ya. Karena sejak dari awal Alkitab ini katakan, kita diberi kebebasan, ya. Tuhan mau kita semua baik, tunjukkan arahnya. Tapi kalau memang maunya ke sana, pada Tuhan mau ke lurus, ya silakan. Tidak ada paksaan, dalam Tuhan tidak ada paksaan. Tuhan Yesus tidak pernah paksa. Dia yang panggil saudara dan saya. Saudara bisa percaya Tuhan Yesus bukan karena kehebatan kita, bukan. Ya, bukan. Itu karena Tuhan yang pilih saudara dan saya. Puji Tuhan. Berikutnya dikatakan juga, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dari orang mati dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya, ya, kepadamu. Ingat, perintahnya apa? Pergi ke sana, ya. Bahkan di ayat pasal 28 ini katakan juga kita disuruh pergi, ya, pergi untuk memberitakan. Ini juga beritakan dulu, cepat ke sana. Nanti dia sudah ada di sana. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Kalau Dia, Yesus, di pihak kita, siapa lawan kita? Ada. Jangan takut. Kalau saya mau bersaksi, wah, banyak yang saya alami. Bagaimana, ya, Tuhan lindungi saya, tolong saya. Kalau saya belum waktunya dipanggil, saya nggak mati. Tapi kalau saya memang sudah waktunya, ya, mungkin lagi ngapain juga, berangkat aja, ya, pulang saja. Karena kita semua tahu kita bukan warga di sini. Di sini kita cuma hanya, ya, sementara saja. Itu rumah kita yang kekal di sana itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Yesus berikutnya ketemu di situ. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari, ya, cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, mengikut Yesus bukan cuma diam saja. Yesus katakan sendiri, pergi, ya, beritakan, ya, pergi. Jadi pergi, bertindak, kita lakukan, ya. Kemana kita pergi Tuhan, ya, Tuhan arahkan. Jangan saudara melawan, ya. Buktinya siapa yang melawan di Alkitab? Ada kan? Cerita Yunus, ya, dia pergi karepnya sendiri, pergi maunya sendiri, ya, disuruh ke sana dia pergi sini. Di sana ngapain? Enak di sini. Akibatnya apa? Ya, buang makan ikan paus di dalam perut 3 hari 3 malam, akhirnya baru mungkin nggak suka dilepeh itu, dibuang itu Yunus. Ya, itu juga gambaran bagaimana Tuhan Yesus di dalam kubur. Ya, 3 hari di kubur, dia bangkit. Kalau Yunus ini, ya pasti matilah ya. Masa di dalam perut ikan nggak mati? Matilah. Ya.
bukti kuasa Tuhan, ya. Tuhan bangkitkan dia. Makanya kita itu kalau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah. Mantap aja. Percaya saya alami, ya. Saya mudah, saya hanya taat, manut, ya. Manut, nurut saja. Walaupun saya nggak tahu apa nanti, karena saya punya keyakinan Yesus pasti akan membuat saya lebih baik. Iya. Gak ada Tuhan akan membuat kita susah. Yang penting nurut. Coba Abraham. Ya, Abraham disuruh keluar dari kotanya. Ya, Abraham disuruh keluar. Apakah Abraham nanya, kemana Tuhan? Aku harus pergi kemana? Enggak. Tuhan bilang, kamu keluar. Dia nggak nanya, ya udah keluar aja jalan. Apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan di situ, ya. Tunjukkan di tempat di mana yang banyak orang bilang penuh susu dan madu. Artinya apa? Tempat yang subur berkelimpahan. Luar biasa kan? Makanya modal ngikut Yesus hanya satu, nurut, manut saja, ya. Percayalah, percaya. Saudara, jadi Tuhan Yesus waktu itu, nah ini, dia pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat 9 dikatakan di sini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, ya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, Yesus ketemu murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Shalom, ya, shalom, salam, ya. Tuhan juga di situ. Dia berdiri, langsung murid-muridnya menyembah dia. Inilah sesembahan kita di dunia ini. Hanya satu, Yesus. Jangan ada yang lain. Jangan pakai plus. Yesus, Yesus, ya, kalau orang tempat saya bilang Yesus, gak ada yang lain. Ingat saudara, benar-benar dalam Tuhan. Di dunia kita dipelihara, ya, dicukupkan segalanya. Bahkan Tuhan bilang apa? Diberi berkelebihan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk beri kita hidup di dalam kelimpahan. Betul? Nah, kalau kita taat terus sampai pada waktunya, kita sampai ke surga yang mulia, luar biasa. Itu kekekalan itu. Kekal di sana. Jangan main-main. Jangan main-main. Ya, bahwa itu kan ceritanya orang aja, orang putus asa. Bahwa nanti di surga sekarang menderita. Hei, siapa bilang? Di sini kita nggak menderita, Bung. Diuji iman kita terus. Kalau menghadapi masalah yang seperti ini, bagaimana tindakanmu? Ya, kan begitu Tuhan melihat. Tapi, walaupun masalah persoalan yang kita hadapi, ya, kita bisa merasa, waduh, bagaimana gua bisa mikir? Ya, gimana ini gua menghadapinya? Wah, ada tugas gereja, bagaimana ini? Saya bisa. Percaya. Ya, bersama Tuhan kita bisa. Kalau saya tinggal, ya Tuhan, ini masalah ini urusanmu Tuhan. Sekarang saya jalankan Tuhan. Apa yang Tuhan tugaskan buat saya lakukan. Urapi saya, ya, penuhi dengan Roh Kudus. Percayalah,
Tuhan tolong. Masalah tinggal masalah. Ya. Tapi Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Asal kita bergantung, berharap sama Dia. Ya. Jangan ada yang lain. Percayalah, jangan ada yang lain. Saudara, ya, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya kan? Di sini katakan jangan takut, ada lagi kata jangan takut. Kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kita nggak usah takut. Kita nggak maksa orang suruh ngikut ke sini. Ya. Saya pergi mendoakan orang kemana-mana, 318 lapangan. Ya, saya nggak pernah punya rasa takut, walaupun intimidasi, tekanan itu ada. Buat saya biasa, buat saya mati ya wis, ya mati ya wis. Kalau Alkitab bilang hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Nah, ini makanya kalau kita punya prinsip itu, kemanapun kita gak usah takut, karena Dia adalah Immanuel. Yesus Immanuel, Allah kita Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia ada bersama kita. Itulah yang membuat kita, ya semua anak Tuhan harus punya keyakinan itu, bahwa Yesus ada bersama kita. Amin. Dia bersama kita. Dia Allah Immanuel. Percaya saya, kemanapun, walaupun Dia gak kelihatan, ya gak kelihatan, tapi pertolongannya luar biasa. Saya kalau mau kesaksian banyak sekali pertolongan Tuhan yang sepertinya tidak mungkin. Ya, saya pernah dikepung orang. Ya, pernah dikepung orang. Ada berapa orang gede-gede. Ya, akhirnya saya digedor-gedor, mobil digedor-gedor, suruh turun. Saya turun. Begitu turun, apa yang terjadi? Mereka mundur takut semua. Saya nggak tahu apa yang dia lihat terhadap saya. Dia lihat apa? Saya nggak tahu. Yesus Maha Kuasa. Amin. Yesus luar biasa. Amin. Kita harus punya iman itu. Ya. Kalau kita takut-takut, ya repot. Tuhan nggak pernah memberi roh takut. Dan Alkitab juga katakan, apabila kamu masih punya rasa takut, berarti kamu punya pengenalan kepada Tuhan Yesus belum sempurna. Amin. Ini jelas. Ya, kita bicara ayat, bicara bahwa Yesus yang ngomong. Gak usah khawatir. Ya. Jadi dari bacaan tadi, ya. Tapi kalau kita ingat lagi, pada waktu Yesus disalib, coba bayangkan. Ya. Pada waktu Yesus disalib, Dia sudah pikul. Ya, sepanjang lorong itu, ya kalau saudara pergi ke Israel pasti diajak pergi ke jalan itu, ya lorong itu terus sampai ke Bukit Golgota, ya di situ ada Tuhan Yesus jatuh, ya ngimikul capek jatuh, loh Tuhan mikul gitu aja kok jatuh, tunggu dulu, Dia Yesus waktu itu adalah manusia 100% seperti saudara dan saya. Amin. Iya, sama. Jadi sakit, capek, ya ikuti. Satu kali, 2 kali, ya kan? Ada di situ. Bahkan saya di situ
pernah juga sewa salib kayu, gantian mikul. Ya kan? Gantian mikul salibnya. Ya itu perumpamaan aja. Puji Tuhan. Nah, tapi gambarannya kita harus sangkal diri, pikul salib sampai pada akhir kita dipanggil Tuhan. Amin. Jangan kita kendor, kita tetap maju terus sampai kapanpun, ya. Nah, kita harus bagaimana? Seperti yang Tuhan katakan, kita harus wajib, ya. Saya diingatkan lagi, kita harus wajib hidup seperti Yesus waktu hidup. Ya itu makanya Tuhan kita kasih contoh. Bagaimana dia waktu hidup? Itu dari mana sudah tahu? Baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab nggak tahu. Akhirnya kenal bilang kamu Kristen, iya Kristen. Udah baptis kok, udah semua kok. Tapi kalau sudah nggak baca Alkitab, nggak doa, mana bisa hanya pikirannya, oh Pak, itu kan yang pengerti itu kan pendeta. Siapa bilang? Ayat mana yang bilang begitu? Tidak. Ya, Tuhan bilang kita wajib hidup. Bahkan ayat juga ada yang mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, ya, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara dipanggil untuk ikut, ya, ikut Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan kita lakukan. Kalau orang lain bilang, wah kok cuma cerita kesembuhan, ya kita memang bagiannya ini kesembuhan, ya, doain orang, ya. Yang lain bagian ini, bagian itu. Jadi kita ini punya bagian masing-masing. Karunia itu Tuhan yang memberi. Amin. Karunia itu Tuhan yang memberi. Kalau karunianya dia main musik, ya main musik. Apa karunianya? Pokoknya yang di dalam pelayanan itu karunianya Tuhan yang memberi. Kita harus menghormati satu sama lain. Ada ibaratnya kalau tubuh ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata. Ya. Jadi masing-masing punya fungsi dan tidak boleh jelek-jelekin. Tangan, kamu kok nggak bisa jalan? Mana ada tangan? Ya yang jalan kaki. Jadi masing-masing. Mata kamu kok nggak denger? Loh, mata kok denger? Salah. Telinga kok bolot kamu? Kok nggak bisa ngeliat? Loh, telinga kok lihat? Ya. Jadi masing-masing saling, ya, melengkapi, ya. Gak usah saling nunjuk, gak usah, ya. Saling melengkapi. Kita adalah satu tubuh Kristus. Tuhan, saudara. Makanya kita harus paham betul, ya, soal memperingati, ya, hari-hari yang perlu kita peringati di dalam Yesus. Ya. Awal pertama yaitu apa? Natal, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, yang kemarin hari Jumat kita peringati, ya, apa itu? Yaitu kematian Tuhan Yesus. Betul? Kematian Tuhan Yesus. Kita ingat pengorbanan Dia. Coba kalau Yesus nggak berkorban, kita nggak selamat. Enggak. Masih ada dosa terus. Disalib, kita masih ada kutuk. Tapi ingat, ada di firman yang katakan, terkutuklah orang yang matinya disalib. Jadi semua kutuk kita udah ditanggung Tuhan. Semua dosa kita udah dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi begitu saudara percaya Tuhan Yesus, semua masa lalu saudara hilang. Saudara hidup baru, lahir baru,
putih semua. Seperti lembaran kertas putih. Ingat, tidak boleh berbuat dosa lagi. Ingat, upah dosa adalah maut. Jangan coba-coba. Saudara, jangan main-main. Nanti kan minta ampun. Ya kalau bisa kesempatan minta ampun. Nah kalau nggak bisa, amblas. Amblas selama-lamanya. Hati-hati. Jangan coba-coba. Oleh karena itu, kita harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Ya, keselamatan yang Tuhan sudah beri, kita harus kerjakan, kita harus pelihara. Amin. Harus. Ya, jangan sembrono lagi. Ya, jangan main-main lagi. Ya. Nanti kalau kita suatu saat dapat masalah ujian, ya kita hadapi bersama Tuhan, bersama Yesus. Kita cakap bisa melakukan semua itu, ya. Men, karena kita tahu bahwa di dunia ini Alkitab yang bilang loh ya, Alkitab loh, tidak ada manusia yang benar. Amin, tidak ada. Yang benar hanya satu, Yesus. Dan kita ini dibenarkan. Nah, kita dibenarkan bukan karena kuat baik kita, ya, wah kitanya gimana, tidak, kita ini hanya dibenarkan, dan semua yang sudah kita dapat harus kita pelihara, kita jaga. Saudara ikuti, percayalah, kuasa kebangkitan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Orang bisa jatuh, tapi bangkit berdiri, jalan lagi. Orang bisa mengalami hal yang gak enak, berdiri lagi, jalan lagi. Bersama Yesus kita bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Oleh karena itu, yakin, jangan sampai kendor, ya, jangan. Ya. Dikatakan nggak ada yang benar, nggak ada yang benar kita ini. Ini, mari, saudara, melalui peringatan kebangkitan ini, kita juga bangkit. Amin, bangkit. Masa lalu biar berlalu. Bangkit, ya, bersama Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Masing-masing punya tugas, masing-masing. Ya, saya punya tugas ini, ya, siapa punya tugas lain, punya tugas lain. Ya, beda-beda. Ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus jadi garam dan terang, ya, terang dan garam. Ini dua hal ini. Amin. Di situ kita, orang akan melihat siapa dia. Oh, anak Yesus, orang Kristen. Nah, nama Tuhan diangkat, ditinggikan. Coba kalau kita melakukan yang nggak benar, siapa itu? Orang Kristen. Aduh. Ya kan? Makanya ya kita lakukan, kita jaga. Amin. Puji Tuhan. Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk mengingat mana pengorbananmu di atas kayu salib. Mengingat juga bahwa Engkau bangkit, Engkau tidak mati selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah urapi kami semua. Biarlah apa yang anak-anakmu dengar di sana, ya, direnungkan dan dilakukan. Bukan hanya didengar, bukan direnungkan saja, tapi dilakukan segala perintah. Tidak ada namanya anak Tuhan hidup susah, tidak ada. Asal dia hidup benar, hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan pimpin anak-anakmu semua, kami semua, keluarga besar Pos Pengumben. Tuhan, Engkau kuatkan kami semua di dalam menghadapi masalah COVID, ya, Corona ini, Tuhan.
Ingat Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Jauhkan kami semua dari itu. Biarlah kami Tuhan semua nanti mengalami kebebasan, kemerdekaan. Karena kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ya. Berdoa dulu masing-masing. Masing-masing berdoa, minta ampun untuk semua dosa kesalahan yang sudah kita perbuat. Dan kita berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Bagaimana Tuhan mengampuni wanita yang dosa waktu itu, yang mau dirajam, tapi Tuhan bilang, aku juga tidak melakukannya. Ya, pergilah, jangan melakukan seperti itu lagi. Ini kita juga, Tuhan mengampuni, cuman jangan kita berbuat seperti itu lagi. Amin. Berdoa masing-masing. Osikala makara batasa karabata sini. Oramata kalabarabata sini dia ralabara. Yesus, Yesus. Urabakara batana dadapan dalabara. Ilalabara labata sini di. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi. Kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Urapi. Kami makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi ini. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Keluarkan kata-kata terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya. Ya Yesus. Ya Yesus. Terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala macam mara bahaya. Jauhkan kami semua Tuhan dari sakit penyakit. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kesempatan yang indah ini juga saudara, Tuhan gerakan mendoakan saudara-saudara yang ada di rumah yang ada sakit. Haleluya. Angkat satu tangan pegang bagian yang sakit. Oh haleluya. Apapun sakit penyakitmu, ya Yesus tahu, Yesus akan jamah, dan Yesus sembuhkan lagi. Sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang ada di tubuh anak-anak Tuhan yang saat ini angkat tangannya dan memegang bagian yang sakit, saat ini juga Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, selamat kita bangkit. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.